Indonesia itu akan bisa menjadi negeri yang makmur manakala orang-orang yang memegang kekuasaan, entah itu presiden, anggota-anggota dewan, para hakim, para menteri, gubernur, sampai lurah, jika mereka memiliki kualifikasi spiritual yang baik. Tentu ketika itu berkaitan dengan urusan kenegaraan, selain mereka harus memiliki kualifikasi spiritual yang baik, mereka juga harus memiliki kemampuan yang berkaitan dengan masalah manajemen, sains, dan juga teknologi. Berkaitan dengan kualifikasi spiritual, seorang pemimpin, kalau negeri ini ingin menjadi negeri yang makmur, telah disinggung di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah ayat 18. Meskipun ayat ini berbicara masalah memakmurkan masjid, tetapi substansinya bisa kita bawa kepada cita-cita untuk memakmurkan sebuah negeri. Ya, kalau memakmurkan masjid itu memerlukan kualifikasi spiritual yang baik. Kalau ingin memakmurkan negeri, kualifikasinya harus lebih lengkap, sehingga kualifikasi ini mau tidak mau harus ada pada setiap orang yang memegang kuasa di negeri ini. Kalau memang mereka menginginkan negeri ini menjadi negeri yang makmur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah." Ya. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, dan mereka yang bisa memakmurkan, dan bahkan yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa qamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Nah, ini ada kriteria spiritual yang sangat penting. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang memiliki kriteria yang pertama, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang pemimpin negeri itu syarat yang pertama harus ada kalau ingin negeri ini makmur,
Yang pertama mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kontrol internal. Di dalam hatinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam segala tindak tanduk, ucapan, perbuatan, termasuk di dalam merumuskan peraturan dan perundang-undangan, senantiasa merasa dan yakin bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak main-main, tidak bermain mata dengan orang-orang yang punya uang, punya kedudukan, punya jabatan dan lain sebagainya, sehingga orang ini bisa netral, bisa memperlakukan orang lain secara adil. Tetapi kalau iman kepada Allah ini lemah, maka pendiriannya mudah digoyah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir, dia yakin bahwa perbuatannya, tindakannya, dan seluruh ucapannya itu didokumentasikan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Dengan keyakinan ini, seseorang akan sangat berhati-hati di dalam segala tindakan, ucapan dan perbuatannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain juga di dalam akhir-akhir jabatan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Bayangkan kalau orang memiliki kekuasaan besar, tapi dia tidak yakin akan adanya pembalasan di hari akhir. Bayangkan, apapun bisa mereka perbuat, menzalimi orang, berbuat sewenang-wenang, korupsi, menipu dan lain sebagainya. Wa qama shalah, dan mendirikan sholat. Nah, ini kontrol harian kita untuk senantiasa ingat akan pengawasan Allah, ingat akan negeri akhirat, ingat akan tugas utama dan tanggung jawab kita dalam hidup ini. Itu senantiasa diingatkan di dalam kita sholat. Wa tazakah, dan mereka menunaikan zakat, memiliki kepedulian sosial. Dan yang terakhir adalah walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada orang-orang yang punya kekuasaan besar, tidak takut kepada negara-negara besar, tidak takut kepada cukong-cukong besar, tidak takut harus hidup sederhana, tidak takut dijauhi oleh konstituennya. Mereka walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang yang demikian ini tidak mempan suap, sogok, rayuan. Tidak mempan apa? Suap, sogok, rayuan. Berkoper-koper uang tidak akan mampu menggoyahkan pendiriannya untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualifikasi spiritual sebagaimana yang digambarkan, disyaratkan di dalam At-Taubah ayat 18 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.